Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sesmita dengan NPM 2478401. Jadi, saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika kelas B. Jadi, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menjelaskan simbol flowchart, variabel, type data, dan proses deklarasi untuk menyelesaikan mata kuliah algoritma pemrograman. Baiklah, di sini saya menggunakan aplikasi Flowgorithm. Jadi Flowgorithm itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mempelajari algoritma pemrograman komputer melalui diagram alir atau flowchart. Jadi memungkinkan pemula untuk memahami algoritma tanpa langsung menulis kode. Sedangkan flowchart sendiri adalah diagram atau bagian alur yang menggambarkan alur kerja atau proses secara virtual. Flowchart menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan logika. Jadi, ada beberapa simbol flowchart. Yang pertama itu flow direction. Jadi, simbol flow direction ini yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut dengan connection line. Kemudian ada terminator. Jadi, terminator ini digunakan untuk simbol awal atau simbol akhir dari suatu kegiatan. Kemudian ada konektor simbol. Simbol konektor ini untuk keluar, masuk, atau menyambungkan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Kemudian ada konektor simbol. Jadi fungsinya itu sama, yaitu untuk penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian ada proses simbol. Jadi simbol ini menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol manual operation. Simbol yang menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol decision. Jadi simbol ini digunakan untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya itu ada simbol proses input dan output. Jadi simbol ini yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya ada simbol proses manual input. Simbol ini digunakan untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Kemudian ada simbol preparation. Simbol ini untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengelolaan dalam storage. Selanjutnya ada simbol predefined proses. Simbol ini digunakan untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Kemudian ada simbol display. Simbol yang digunakan untuk menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk dan online storage. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Kemudian ada simbol magnetic type unit. Jadi simbol ini menyatakan input berasal dari pita magnetik atau simbol output disimpan ke pita magnetik. Kemudian ada simbol punch card. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Dan yang terakhir itu ada simbol dokumen. Jadi simbol dokumen yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Kemudian ada beberapa tipe data yang digunakan di dalam flowchart. Yang pertama itu ada boolean. Jadi boolean ini digunakan untuk angka-angka. Kemudian ada karakter. Karakter ini digunakan untuk teks yang sedikit. Kemudian ada integer. Integer ini digunakan untuk angka bilangan bulat. Kemudian ada float. Float ini digunakan untuk angka yang bilangannya itu ada koma. Kemudian ada double. Kemudian ada short, byte, dan long. Baiklah, langsung saja kita masuk pada proses deklarasi. Jadi yang pertama itu kita tambahkan declare. Kemudian kita pilih string untuk memasukkan nama dan kelas.
nama dan kelas. Kemudian kita tambahkan lagi, kita tambahkan integer untuk NPM dan semester. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IPK. Jadi IPK ini menggunakan real karena dia ada angka koma. Terus kita tambahkan output. Output yang pertama itu untuk output nama. Masukkan nama Anda. Kemudian inputnya itu nama. Selanjutnya kita masukkan untuk kelas. Kita masukkan output kelas. Outputnya itu kelas. Kemudian kita tambahkan output NPM. Kita masukkan input, masukkan Kemudian kita tambahkan output biodata diri Anda adalah sebagai berikut. Data diri Anda adalah sebagai berikut. Oke. Selanjutnya kita tambahkan output nama kamu adalah, setelah itu kita tambahkan output kelas. Selanjutnya kita tambahkan output
Jadi setelah semuanya selesai, ulang round sekarang. Stop. Dua, beta sayur. Dah. Jadi setelah semuanya selesai, kita tampilkan kode program dengan bahasa C++. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.